Hai teman-teman, kita ketemu lagi di channel Bali Garden. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman di masa pandemik ini, di mana ekonomi kita semua merosot ya, bahkan sangat susah sekali. Nah, kegiatan bertanam atau bercocok tanam itu terus berjalan. Otomatis akan memberikan pupuk atau vitamin-vitamin yang lain untuk tanaman kita biar kelihatan segar terus. Nah, ada alternatifnya teman-teman. Yuk kita coba buat alternatif pupuk yang kita gunakan. Sangat mudah, murah, sangat bagus sekali hasilnya. Nah teman-teman, ayo kita coba untuk membuat pupuk alternatif dari cangkang telur. Nah ini teman-teman, saya sudah siapkan medianya. Ini cangkang telur ya, yang saya kumpulkan tiap hari karena di rumah sering membuat mie menggunakan telur atau digoreng. Jangan dibuang teman-teman, ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kita. Nah bagaimana caranya membuat? Seperti ini teman-teman, siapkan air ya. Jadi air yang secukupnya sesuai dengan cangkang telur yang kita punya. Nah kita rendam, kita masukkan cangkang telur ke dalam air ini. Cangkang telur itu akan tenggelam teman-teman. Kemudian dalam 3 hari sampai 1 minggu sudah bisa digunakan. Saat kita menggunakan hasil rendaman ini kita aduk ya. Memang sedikit berbau teman-teman, sedikit berbau, agak sedikit menyengat, tapi tidak terlalu membuat rumah kita bau, tidak. Nah ketika kita sudah selesai dalam 1 minggu itu kita bisa gunakan. Sebelumnya kita harus tutup dulu teman-teman. Kita tutup ya. Setelah selesai kita merendam, kita tutup dengan plastik boleh. Pokoknya tertutup biar nyamuk tidak masuk ke dalam air itu. Nah kemudian setelah 1 minggu teman-teman, kita gunakan cangkang telur itu dari kulitnya sampai airnya. Nah ini teman-teman, ini sudah pernah saya tunjukkan kepada teman-teman pada saat pembibikan. Ini teman-teman, saya gunakan air dari rendaman cangkang telur tadi. Sangat luar biasa teman-teman, tumbuhnya sangat cepat sekali. Nah untuk tanaman sekecil ini jangan terlalu banyak, kasih sedikit-sedikit saja, dibasahi kemudian nanti disiram lagi. Nah saat kita menggunakan itu tidak ada bau teman-teman. Begitu kita siram selesai, tidak berbau. Nah itu saya gunakan airnya di anthurium bibit ya. Kemudian saya gunakan di anthurium yang sudah besar. Nah ini teman-teman, ini anthurium yang bergu ya, yang beranak banyak. Saya gunakan air dari rendaman cangkang telur. Hasilnya seperti ini teman-teman, sangat luar biasa. Saat muda kelihatan sekali coklat merahnya ini dari daun anthurium. Nah begitu tua dia hijaunya sama putihnya sangat mengkilap sekali. Jadi kelihatan budrunya itu kelihatan sekali teman-teman. Nah ini saya gunakan juga di gladium ya, yang neon ini. Saya gunakan airnya. Ini semua saya menggunakan air dari rendaman cangkang telur. Nah di masa pandemik ini teman-teman, kita sangat sulit sekali untuk membeli pupuk. Nah kita harus berkarya, berinovasi bagaimana membuat pupuk yang lebih bagus dan murah meriah gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan cangkang telur dan kulit rendaman kulit cangkang telur yang dibuang. Nah sekarang tidak perlu dibuang. Nah ini teman-teman, ini saya gunakan setelah rendaman itu, saya ambil, saya gunakan sebagai media, tambahan media teman-teman. Ini saya gunakan medianya adalah sekam bakar. Kemudian saya campur dengan cangkang telur yang setelah direndam. Setelah direndam itu saya jemur dulu sehari, baru saya remas menjadi kecil-kecil seperti ini. Nah ini teman-teman perbedaannya. Yang menggunakan cangkangnya saja ini agak lambat sedikit daripada menggunakan
hasil rendamannya. Nah ini, karena teman-teman bisa lihat dari perakaran dia sangat kelihatan sekarang akarnya agak sedikit cepat tumbuhnya. Nah cuman di daun belum kelihatan. Ini menggunakan hanya cangkangnya saja teman-teman. Kemudian tanaman hosta ya. Ini tanaman hosta yang sudah pernah juga saya unggah. Ini sangat luar biasa, sudah mengkilap. Saya gunakan media dari sekam bakar ditambah dengan kompos, ditambah dengan air rendaman cangkang telur. Nah ini pupuknya ya. Saya tidak menggunakan sama sekali, tidak pernah menggunakan pupuk kimia teman-teman. Nah ini dia. Kemudian saya tempatkan, saya berikan di aglonema saya. Saya suka sekali dengan aglonema ini. Karena saya tidak begitu suka dengan yang banyak warna itu, tidak begitu senang saya. Saya cuma sukanya hijau sama putih, itu sangat menarik sekali, sejuk sekali ya. Tapi kalau punya yang aglonema mahal seperti lipstick kansa dan sebagainya, ya syukurlah. Nah ini saya gunakan airnya saja teman-teman. Saya menggunakan airnya dengan disiram seminggu sekali ya. Kalau saya gunakan ini seminggu sekali, hasilnya luar biasa sekali teman-teman. Kemudian ini saya menggunakan cangkang telur dan airnya. Nah ini teman-teman, saya menggunakan cangkang telur dan air rendamannya. Hasilnya luar biasa teman-teman, coba perhatikan. Nah batangnya ini sangat hijau sekali, segar sekali ya, sehingga menghasilkan tanaman yang sangat luar biasa teman-teman. Kemudian saya gunakan di anthurium. Di anthurium ini teman-teman. Nah ini awalnya kurus teman, jadi agak rusak daunnya, agak kuning. Nah setelah saya gunakan air dan cangkang telurnya, nah seperti ini teman-teman, sangat luar biasa. Dia kembali hijaunya sangat tajam sekali. Jadi tanamannya lebih tajam, lebih segar. Nah itu teman-teman. Kemudian saya gunakan di anthurium yang besar, daun lebar. Nah ini dia. Nah ini termasuk anthurium saya yang kurus ya teman-teman. Yang kurus, batangnya kecil ya. Tetapi ketika saya sudah berikan cairannya seperti ini. Nah ini daun mudanya teman-teman. Jadi kelihatan lebih sehat, seger, dan coklatnya bagus, putih lebih nampak, kemudian hijaunya lebih kelihatan sekali. Ini teman-teman. Nah, itu sedikit teman-teman hasil karya kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Terus berkarya. Sukses buat Anda.